Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufiknya lah kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita, sholat maghrib secara berjamaah, dan nanti insyaallah kita masih berharap juga taufik dari Allah supaya kita bisa sholat isya berjamaah. Dan pada saat ini kita juga mendapatkan taufik dari Allah untuk kembali bermajlis membaca satu atau dua ayat Al-Quran yang menjadi pedoman dan juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang bertakwa yang senantiasa mengambil petunjuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa yang kedua kita ucapkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan Al-Quran ini kepada umat manusia sebagaimana diamanahkan oleh Allah kepada beliau, dan beliau mengorbankan seluruh apa yang beliau miliki untuk bisa mengajarkan Al-Quran ini kepada umat manusia. Beliau berkorban harta, berkorban bahkan berkorban jiwa dan raga, bahkan berkorban yang lain-lainnya, waktu, kesempatan, semuanya beliau korbankan untuk mengemban amanah dari Allah, mengajarkan ayat Allah kepada semua manusia, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mendampingi dan membela beliau dari kalangan para sahabat dan juga keluarga beliau, anak istri dan keturunannya. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama dengan mereka nanti kelak di hari kemudian. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan ayat yang ke berapa sekarang? Ayat ke-17, ya. Ayat ke-17. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fahuwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia Maha
bijaksana, Maha mengetahui. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidhurri. Jika apa tadi terjemahannya? Yamsaska itu Menimpakan. menimpakan dari massa yamussu, massa yamsas, diterjemahkan dengan menimpakan pada sini disebutkan wa iyamsaska ay in yunazzilullahu bika dharran, in yunzilullahu bika dharran, apabila Allah menurunkan kepadamu, menimpakan atau menurunkan bidurri, dengan bor itu mudarat, penderitaan. Disebutkan oleh Imam Syaukani min faqrin aw maradin, apabila Allah menimpakan kepadamu mudarat atau penderitaan. Penderitaan itu yang biasa dirasakan oleh manusia sebagai penderitaan itu, pertama kata Syaukani faqr, ya, kefakiran. Ya. Menurut manusia, orang yang menderita itu pertama kalau dia fakir dalam pandangan manusia. Walaupun dalam pandangan Allah belum tentu kefakiran itu menjadi apa? Menjadi mudarat. Tapi dalam pandangan manusia disebut. Jadi manusia semua, ya, kalau tidak semua, hampir semua mengatakan bahwa yang disebut penderitaan yang pertama adalah kefakiran. Makanya kita biasa melihat orang miskin itu kita rasa kasih. Kita rasa kasih karena kita anggap mereka itu menderita. Kita anggap mereka menderita. Walaupun ya kalau mereka sendiri belum tentu merasa menderita. Belum tentu merasa menderita. Karena kalau orang fakir itu paling menderita, berarti Rasulullah menderita juga. Karena Rasulullah kan yang tidak punya apa-apa, ya, tidak punya apa-apa, tidak punya rumah yang mewah. Dan orang yang fakir itu dalam pandangan manusia ya orang yang hidupnya berkekurangan, tidak punya rumah. Kalau punya rumah mungkin rumah yang sederhana atau bahkan rumah yang ya sekedar bisa untuk berteduh ketika hujan dan panas, seadanya saja. Itu orang fakir, ya. Tapi menurut sebagian besar manusia, fakir itu adalah penderitaan. Kemudian yang kedua, marad, ya. Jadi ini dua jenis penderitaan yang menurut manusia itu memang penderitaan itu, fakir dan penyakit. Penyakit bisa apa saja dan bisa sebabnya berbagai macam. Nah itu biasa penderitaan yang disebut oleh manusia itu cuma dua itu secara garis besar. Nah kefakiran ini kan bentuknya macam-macam, sebabnya macam-macam. Ada orang yang sebabnya karena keturunannya fakir, dia fakir terus menerus. Ya. Ada juga sebabnya fakir karena mungkin dia dicuri orang, dirampok dan seterusnya. Ada orang fakir karena mungkin terjadi peperangan sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk mencari nafkah dan seterusnya. Intinya fakir. Intinya tidak punya apa-apa secara materi. Ini semua bentuk dari manusia pasti muaranya dua ini. Makanya Imam Syaukani mengatakan min faqrin au maradin. Ya, min faqrin au maradin. Penderitaan. Nah, ini
ini disebut dengan ini yang disebut Allah bil dhurr. Ini yang disebut dengan dhurr. Nah, fala kashifa lahu illa, maka tidak ada yang bisa kasyif. Kasyif itu dari kata kasyafa. Kasyafa itu artinya apa? Membuka, ya. Tidak ada yang bisa membuka atau tidak ada yang bisa membebaskan, ya. Fala kashifa lahu, tidak ada yang bisa membebaskan manusia dari kefakiran dan penyakit illa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa membuat kita kaya setelah kita fakir, atau tidak ada yang bisa membuat kita sehat setelah kita sakit, kecuali Allah Azza wa Jalla. Fala kashifa la qadira ala kashfihi siwa. Kata Imam Syukani terjemahannya atau penjelasannya, la qadira, tidak ada yang berkuasa, ala kashfihi, untuk melepaskannya dari kefakiran dan juga dari penyakit itu, siwahu, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagian penting dari tauhid kepada Allah, bahwa Allah sajalah yang bisa melepaskan kita dari kefakiran, dan Allah sajalah yang bisa menyembuhkan kita dari segala jenis penyakit. Nah, ini harus ditanam di dalam diri kita, ditanamkan dalam sanubari kita dan dalam keyakinan kita bahwa kefakiran tidak mungkin dilepas dari seseorang hamba kecuali dia minta kepada Allah supaya dia lepas dari kefakiran itu. Jadi kalau kita fakir, meminta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita diajarkan doa oleh Nabi yang tadi kita sebutkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Ya Allah, kami minta kepadamu. Kenapa kita minta kepada Allah? Dan 3 hal yang kita minta kepada Allah. Pertama, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Nah, itu kita minta kepada Allah rezeki. Jadi ilmu dan rezeki dan juga amal yang saleh kita minta kepada Allah, karena kita berkeyakinan bahwa tidak ada yang bisa memberikan kepada kita 3 hal itu selain Allah. Walaupun tentu ketika kita berdoa tidak hanya berdoa saja, tapi juga punya usaha. Ketika kita minta ilmu yang bermanfaat, maka kita juga melaksanakan usaha, yaitu belajar. Belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pertama-tama kita harus mengerti apa itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah, yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau dia dibacakan ayat-ayat, ya, dia membaca ayat Al-Qur'an atau dia mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, mendengarkan penjelasan tentang ayat Al-Quran, mendengarkan penjelasan tentang tafsir Al-Quran, ilmu Al-Quran dan seterusnya, zadathum iman, maka bertambah keimanan. Nah, itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuat keimanan kita bertambah, ya, membuat ketakwaan kita bertambah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu itu hanyalah
yang membuat orang bisa tambah takut kepada Allah. Jadi kalau ada ilmu yang membuat kita tambah taat, ilmu yang membuat kita tambah takut kepada Allah, ilmu yang membuat kita tambah rajin beribadah, rajin mendekatkan diri kepada Allah, rajin bertakarruf, maka itu ilmu kita berarti bermanfaat. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Jadi selain ilmu yang bermanfaat, yang kita butuhkan juga rezeki yang baik. Supaya apa? Supaya kita terlepas dari kefakiran ini, terlepas dari kefakiran. Dan Rasulullah memberikan kita doa itu, mengajarkannya, beliau mengatakan rezeki yang baik, bukan rizqan katsiran, bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang baik. Jadi pemilihan kalimat yang diajarkan oleh Nabi itu juga punya makna. Beliau tidak mengajarkan kita mencari rezeki atau meminta rezeki yang banyak, tapi beliau mengajarkan kita minta rezeki yang baik. Karena banyak itu belum tentu baik, ya. Punya banyak harta belum tentu baik untuk keimanan kita. Ya, banyak orang yang banyak hartanya jadi tidak bisa beribadah karena sibuk dengan hartanya. Ya, habis waktunya untuk mengurus hartanya. Bahkan sampai kurang tidurnya karena dia urus hartanya. Dia punya perdagangan, dia punya pertanian, ya, dia punya bisnis transportasi, dia punya bisnis macam-macam. Sehingga saking banyaknya bisnisnya dan saking banyaknya usahanya, sampai dia kalau tidur ya disempat-sempatkan. Kalau tidak disempatkan dan bisa tidur, Pak. Makanya Nabi menyuruh kita meminta kepada Allah itu rezeki yang baik. Karena rezeki yang baik itu yang walaupun mungkin tidak banyak, tetapi dia membuat kita merasa cukup. Dalam doa yang lain ada doa Allahumma aghnina, Rasulullah mengatakan Allahumma aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma aghnina bi fadlika. Ya Allah, berikan kami rasa kaya dengan anugerah. Bukan berikan kami kekayaan, tapi berikan kami rasa kaya. Aghnina. Orang yang merasa kaya itu orang yang merasa cukup dengan anugerah Allah. Orang yang cukup dengan anugerah Allah itu ya tidak perlu kaya sekali, walaupun juga ada juga orang kaya yang bisa beribadah. Nah, itu tentu nanti karena itulah rezeki itu diminta setelah ilmu. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Bukan rizqan thayyiban dulu baru ilman nafi'an. Ilman nafi'an dulu. Ya. Karena dengan ilmu yang bermanfaat itu dia bisa mengelola rezekinya. Ilmu yang membuat dia takut kepada Allah itulah nanti yang bisa membuat dia bisa memanajemen dia punya rezeki. Andaikan rezekinya sedikit, dia bisa manage, dia bisa kelola dengan baik. Dan kalau dia rezekinya ditakdirkan banyak, dia juga bisa kelola dengan baik untuk mendapatkan nafi'an tadi. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk meminta ilmu bermanfaat, baru rezeki yang baik. Nah, ini pemilihan kata dan urutan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung makna, ya, mengandung makna. Karena Rasulullah SAW mengatakan ini utitu jawami al-kalim. Sesungguhnya aku diberikan oleh Allah itu jawami al-kalim. Ya, jawami al-kalim itu artinya kata-kata yang penuh dengan makna, syarat dengan faedah. Jadi ketika beliau mengucapkan suatu kata kemudian
menyusun kata-katanya, mana yang duluan, mana yang belakangan, itu juga punya faidah dan makna tertentu dan pelajaran yang berharga untuk kita. Makanya ayat ini menyebutkan kepada kita bahwa wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa, dan apabila Dia Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu penyakit dan juga kefakiran, fala kashifa lahu illa, maka tidak ada yang berkuasa untuk mengangkat, tidak ada yang berkuasa untuk membuka, mengeluarkan kita dari dua atau dari dur tersebut, dari penderitaan tersebut selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya, andaikan manusia dan jin bersepakat untuk memberikan kepada mudarat, maka kata Allah, la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Maka semua umat manusia dan jin yang sepakat memberikan kita mudarat itu tidak akan mampu memberikan kita mudarat kecuali dengan apa-apa yang telah dituliskan oleh Allah. Illa ma kataballahu 'alaik, kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakkan hati kita, kita mengatakan masya Allah fa'al, qadarullah masya Allah fa'al, atau qadarullah masya fa'al. Ini takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki maka itu akan terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Nah, ini bagian-bagian penting dari tauhid. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita yang menimpa kita, yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, semuanya karena ketentuan Allah. Dan tidak ada yang bisa merubahnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala kashifa. Makanya kalau doa tolak bala atau doa kita minta dijauhkan dari bala, itu di antara doanya adalah Allahumma kshif annal bala. Kita minta kepada Allah, ikshif annal bala wal wabal wal fahsya. Ya Allah, ikshif, bukalah, ya, bukalah dari kami. Jadi ketika kita mendapatkan bala itu seperti seolah-olah kita itu terikat, karena rasanya kan begitu. Kalau kita dapat penderitaan, kita rasa sempit hidup, serasa menderita, ya, seperti diikat hidup kita, tidak bisa bergerak, tidak bisa buat apa-apa. Maka kita minta kepada Allah, ikshif anna, ya, bukalah ini penderitaan kita ini, ya Allah, penderitaan kami ini. Ikshif anna bala, bebaskan kami dari bala, wal wabah, dan dari penyakit, wal fahsya, dari keburukan-keburukan dan seterusnya. Itu doa tolak bala, ya, atau doa untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita dibebaskan dari berbagai macam penderitaan, ya. Dan sebaliknya, ya, wa iyamsaska bil khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan apabila Dia memberikan kepada kebaikan, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Disebutkan oleh Imam Syaukani, yang disebut dengan khair di sini rafa wa afiyah, ya. Yang disebut dengan khair dalam pandangan manusia ini, ya. Karena kalau dalam
dalam pandangan Allah itu kan tidak ada keburukan, semuanya semuanya baik. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, wal khairu kulluhu ilaik wasyarru laisa ilaik. Jadi kalau kita menyandarkan kepada Allah maka tidak ada keburukan. Semua yang disandarkan kepada Allah itu kebaikan. Tapi kalau disandarkan kepada manusia, artinya kalau mengikuti perspektif atau pandangan manusia, maka ada yang kita rasakan menyenangkan dan ada yang kita rasakan menyakitkan. Tapi semuanya itu kalau disandarkan kepada Allah itu baik semua. Makanya kalau kita sakit bisa jadi kebaikan untuk kita. Ya. Di antaranya sakit yang menimpa orang beriman bisa menjadi penebus dosa, penghapus kesalahan. Dengan catatan kalau kita bersabar, ya kan? Bersabar menerima sakit, sabar menerima penderitaan dan kembali kepada Allah, maka jadi baik. Akibatnya akan baik. Nah, di sini kata beliau, raha. Yang pertama yang khair itu adalah raha. Ya, raha itu lawan kata dari faqr. Ya, kalau tadi yang buruk itu faqr dan marad. Ya, kefakiran dan sakit. Nah, kebaikan itu kata beliau dua juga. Raha wa afiyah. Ya, raha itu artinya apa? Kesenangan atau kebahagiaan. Atau bahasa kita kesejahteraan, ya, sejahtera hidupnya. Ya, rasa itu sejahtera, sejahtera, tidak fakir lagi. Orang yang sudah terlepas dari ikatan kefakiran disebut sebagai sejahtera. Makanya dalam bahasa Indonesia itu ada istilah apa? Masyarakat prasejahtera, ya. Masyarakat miskin, kemudian masyarakat prasejahtera dan masyarakat sejahtera. Masyarakat prasejahtera itu berarti dia sudah terlepas dari kemiskinan, ya, sudah bisa mandiri dia, ya, sudah bisa menentukan hidupnya sendiri. Nanti kalau sudah sejahtera, yaitu berarti dia bisa sejahtera dalam dirinya dan bisa memberikan orang lain juga kesejahteraan, ya, bisa membantu orang lain. Ya. Kalau orang miskin, dalam perspektif manusia adalah orang yang tidak bisa membantu orang lain. Nah, kalau prasejahtera terlepas dari kemiskinan, dia bisa bantu dirinya sendiri, dia bisa berdiri sendiri. Ya. Kemudian kalau sudah sejahtera, berarti dia sudah bisa bantu orang lain. Itu perspektif manusia. Nah, yang disebut dengan raha itu adalah sejahtera. Dan orang yang sudah mendapatkan raha itu dia diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menolong orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Makanya di situ diwajibkanlah mereka untuk berzakat. Ya. Makanya orang berzakat itu adalah diwajibkan kepada orang yang sudah sejahtera, ya. Karena sudah punya batas minimal penghasilan, ya, batas minimal tabungan, ya, batas minimal panen dan seterusnya, dikasih batasan oleh Allah. Batas orang yang sudah sejahtera itu seperti apa? Dari sisi tabungannya berapa, dari sisi penghasilannya apa dan berapa dan seterusnya. Makanya orang sejahtera itu sebabnya banyak. Ada orang sejahtera karena bertani, ya. Maka setiap panen dia berzakat karena dia sudah sejahtera. Maka dia harus berbantu kepada orang lain, ya, supaya orang lain juga terangkat dari kemiskinan. Ya. Nah, kalau dia pedagang, maka setiap dia untung, ya, setiap untungnya melampaui nisab, ya, maka dia
harus membantu orang lain dengan mengeluarkan zakatnya. Ya. Kalau dia punya tabungan, maka harus, kalau sudah sampai nisab dan sudah sampai 1 tahun, dia harus memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Ya. Nah, kalau dia petambang, orang yang punya usaha tambang, maka setiap yang menghasilkan tambang juga dia harus berzakat. Dan sebenarnya ada semuanya. Ya, kalau dia peternak, setiap peternak, ya, peternak sapi atau kambing atau unta, maka setiap sekian ekor, ada batasannya dalam fikih, dia harus memberi bantuan kepada orang miskin, memberikannya 1 ekor, ya, 1 ekor kambing, ya, baik itu dari usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu ada aturannya sendiri-sendiri, ya. Itu diberikan kepada orang miskin supaya apa? Supaya kambing itu bisa mereka jadikan sebagai cara untuk mencari hidup, bisa mereka pelihara. Ya, setelah dipelihara, kambingnya nanti beranak pinak, ya, bisa diambil susunya, ya, atau bisa dijual, atau bisa disembelih sebagai bahan makanan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu orang yang sudah mendapatkan rohah. Wa iyamsaska bil khair. Dan kalau Allah sudah menentukan orang itu sejahtera, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi rezeki Allah kepada seseorang. Difitnah, ditipu dan sebagainya. Tapi kalau Allah sudah tentukan kamu akan sejahtera hidup, akan banyak hartamu, itu tidak mungkin orang bisa menghalangi. Ada saja caranya, andaikan dia dirampok misalnya, ada saja caranya dia bangkit lagi, kaya lagi deh. Ketika dia jatuh, dia bisa bangkit lagi, kaya lagi. Sudah ditentukan oleh Allah. Maka itu tidak bisa dihalangi oleh manusia. Sama seperti yang kalau Allah menginginkan kita mendapatkan penyakit, ya, tidak ada yang bisa menolak. Begitu juga kalau kita ingin diberikan oleh Allah, ditentukan oleh Allah mendapatkan ar-raha, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebagaimana disebutkan juga oleh Nabi dalam hadis yang tadi. Andaikan manusia dan jin, ya, bersepakat untuk memberikan kepadamu manfaat, ijtama'u ala an yanfa'uka law anna al-insa wal jinn ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in. Kalau semua orang, semua manusia dan jin sepakat membantu kamu, ya, supaya kamu mendapatkan manfaat, maka Allah mengatakan lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Tidak akan bisa mereka memberikan manfaat. Jadi ada orang yang diberikan modal dalam hidup ini kan, ada orang yang diberikan modal, berapapun modal yang diberikan sama dia tidak pernah untungnya. Ya. Dia pakai modal untuk bertani, rugi. Ya. Dia pakai modal untuk berjualan, rugi juga dia. Dia pakai modal untuk usaha, rugi juga dia. Tapi ada orang yang dikasih modal sedikit, ya, dikasih modal sedikit, ya. Begitu dia bekerja, ya, seperti mengalir dia punya rezeki. Makanya dalam istilah bahasa Indonesia itu ada yang dikatakan orang bertangan dingin, ya, bertangan dingin. Bertangan dingin itu artinya orang yang kalau dia bekerja apa saja dia sukses. Kalau dia bertani tumbuh, ya, berhasil ya, subur dan seterusnya. Memang rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdurrahman bin Auf, ya kan? Itu contoh yang sangat real dalam sejarah. Ya. Saudaranya mengatakan, ya, ini saya punya kebun, ada 2. Kau pilih mana yang kamu suka? Kebun sojadi, kebun kurma saja bisa dipanen. Mana yang kamu suka kamu ambil.
sebagai sebagai cara untuk mencari nafkah. Kamu ambil kurbannya, kamu ambil kebunnya dan kurbannya semua, ambil saja. Nanti kamu olah itu hasilnya untuk kamu semua. Bayangkan, dikasih manfaat sama dia. Manfaatnya kebun dikasih. Dan kebunnya bukan kebun yang baru mau dibongkar. Baru mau dirintis, bukan. Kebun soja. Kurma soberbuah. Bahkan yang katanya yang paling bagus yang kamu ambil. Tapi dia bilang tidak. Tunjukkan saya jalan ke pasar. Itu yang disebut dengan kalau orang bersepakat memberikan kamu manfaat, maka kamu tidak akan mendapatkan manfaat kecuali yang telah disebutkan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah. Bayangkan ini tinggal kebun, tinggal olah itu kebun itu, tinggal mau panen dia punya kurma, baru pergi jual di pasar. Tapi Abdurrahman bin Auf bilang tidak. Kebun itu tahan. Saya cuma butuh jalan ke pasar. Dia pergi di pasar, ditunjukkan jalan. Kalau otak manusia kan, daripada dia susah-susah pergi di pasar, ambil saja ini kebunnya kan. Menurut pandangan kita, ambil saja ini kebun, baru nanti petik dia punya kurma, baru dijual di pasar. Kan gampang, dijual di pasar dapat untungnya. Itu manfaat yang diberikan oleh orang kepada dia, tapi karena itu tidak dituliskan oleh Allah, dia tolak. Dia cuma minta kasih tunjuk jalan ke pasar. Dan dia belum tahu apa yang dia mau jual. Padahal ini kan soal ada yang dijual itu. Yang mau dijual sudah tidak tinggal dipetik, begitu. Dia tidak terima itu. Dia ambil yang kecil, dia pergi di pasar, dan nanti di pasar baru dia lihat apa yang kira-kira cocok diperjualbelikan. Baru dia mulai situ usaha, beli jual. Lama-lama sopannya di PHR. Jadi gambarannya begitu ya Mas. Kata Allah Azza wa Jalla, wa iyamsaska bil khair. Kalau Allah sudah memberikan kepadamu khair, ar-rafa, au afiyah, atau kesehatan. Jadi kalau yang tadi itu yang penderitaan itu disebutkan kefakiran dan sakit. Kalau kebaikan itu disebutkan yaitu kesejahteraan dan kesehatan. Jadi ini dua lawan dua, rafa lawannya fakar, kemudian marad lawannya afiyah, kesehatan. Maka kesehatan ini bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh disia-siakan. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita doa setiap pagi dan sore, Allahumma inna nas'aluka afwa wal Allah inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ya kita baca doa. Allah inna nas'aluka al-afwa wal afiyah di dunia wal akhirah. Ya Allah, berikan kepada kami al-afwa, pengampunan, wal afiyah, pengampunan dan keselamatan, kesehatan di dunia dan di akhirat. Jadi disebutkan rafa. Jadi orang khair, orang mendapatkan khair itu orang yang sejahtera dan selamat, sejahtera dan sehat. Nah ini biasanya berhubungan. Orang kalau sejahtera, andaikan dia sakit, dia punya dana untuk berobat. Dia punya dana untuk berobat. Jadi dia tidak terlalu susah kalau sakit, karena ada yang dia siapkan untuk berobat. Nah ini disebutkan al-khair. Maka Allah mengatakan bahwa ala kulli syai'in qadir wa min jumlati dzalika al-masru bisyarri wal khair. Al-masru bisyarri wal khair. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu asyarru wal khair.
keburukan dan kebaikan. Jadi semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita yakini, ya. Harus kita yakini, ya. Kalau tidak kita yakini, maka ini akan bisa membuat kita berkeluh kesah sepanjang hidup. Kalau kita tidak yakin, kalau kita tidak yakin Allah bisa mengangkat penderitaan kita, maka kita akan selalu susah, merasa tidak pernah dijabah doa. Saya ini selalu berdoa, dapat kebaikan hidup, dapat kemudahan hidup, tapi tidak pernah Allah jawab sampai doa. Itu berarti tidak yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah kalau Dia sudah menentukan, maka tidak ada yang bisa menolak. Walaupun kita mungkin menjaga diri dengan sebaik-baiknya, tapi kalau Allah sudah mengatakan atau sudah menentukan bahwa kita akan sakit, ya pasti sakit. Ya. Karena sakit dan sembuh adalah ujian. Asyarr wal khair adalah ujian. Dan itu selalu akan dipergantikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin kita sehat selamanya sehat, dan tidak mungkin juga sakit selamanya sakit. Karena para nabi itu dikasih sakit oleh Allah, dikasih sehat, dikasih. Jadi nabi-nabi itu banyak contohnya. Ada nabi yang kaya, ada nabi yang miskin, ada nabi yang sukses mendidik keluarganya, ada nabi yang kurang sukses. Ada nabi yang dikasih ketampanan oleh Allah, ada nabi yang dikasih penyakit, bahkan penyakitnya sampai merusak dia punya badan. Nabi Ayub dikasih penyakit sampai rusak badannya gara-gara sakit, kurus kering. Bayangkan orang sakit yang selama kan pasti kurus kering, hanya fisiknya tidak bagus. Tapi ada juga nabi yang dikasih ketampanan, dan ketampanannya kalau dibandingkan dengan manusia sedunia, dia punya ketampanan setengah manusia di dunia. Nabi Yusuf itu kalau dibandingkan dengan ketampanan seluruh manusia, kata Nabi SAW, dia punya setengah segitu. Bayangkan, setengah ketampanan manusia seluruh dunia ini dari dulu sampai sekarang. Nabi Yusuf punya setengah. Yang setengah itu dibagi-bagi dari orang lain. Saking tampannya Nabi Yusuf. Jadi ada nabi yang dikasih ketampanan, ada yang dikasih penyakit sampai rusak dia punya badan. Nabi Ayub. Ada nabi yang dikasih banyak anak, ada nabi yang dikasih anak cuma sedikit, itu pun lama baru dapat. Nabi Zakaria dari anak cuma Nabi Yahya, itu pun suatu baru dapat. Nabi Ibrahim suatu juga baru dapat. Ada nabi yang dapat anak masih muda dapat anak. Nabi kita Muhammad SAW, beliau masih muda sudah dapat anak, karena beliau kan menikah usia 25 tahun, dan beliau mendapatkan putra putri yang banyak. Putrinya 4, anaknya 7 beliau punya anak. Walaupun yang putra meninggal pada usia masih kecil, tapi yang putri-putri itu sampai dewasa, bahkan menjadi penolong atau pendamping Nabi SAW, karena mereka beriman semua. Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in, mereka menjadi pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga nabi yang tidak berhasil mengislamkan dia punya anak. Nabi Nuh tidak berhasil dia mengislamkan anaknya. Ada juga nabi yang tidak berhasil mengislamkan istri. Nabi Nuh juga, dan Nabi Lut, istri mereka dikatakan oleh Allah, wa imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma
falam yughniya anhu. Dan istri Nuh mereka ini, dua wanita ini, suaminya adalah orang-orang yang soleh, tapi kemudian mereka mengkhianati suaminya, tidak beriman kepada suaminya, mengkhianati suaminya, tidak mau diajak. Falam yughniya anhu, maka posisi suaminya itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Istri Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah. Istri Nabi Nuh diadab bersama kaum oleh Allah Rasul. Begitulah kehidupan. Nah, dari pelajaran-pelajaran itulah Allah mengatakan pada kita dalam ayat ini, wa yamsaskallahu bi-dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang qahir. Al-qahir itu artinya dari kata al-qahru al-ghalab, wal qahir mana al-ghalib. Dialah yang menguasai. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah yang berkuasa, yang menang. Tidak bisa dikalahkan dia. Allah itu tidak bisa dikalahkan. Maha menang atas hamba-hambanya. Fawqa ibadihi wa huwal hakim. Wahwal hakim, dia itu fi amrihi, al hakimu fi amrihi, al khabir bi af'ali ibadihi. Wahwal hakim, dia maha bijaksana dalam keputusan-keputusannya. Fi amrihi, dalam perintah-perintah, bijaksana Allah SWT. Dan Allah memerintahkan kita sesuatu yang bisa kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang Allah berikan kepada kita kecuali yang bisa kita kerjakan. Makanya disebut dengan hakim, maha bijak, maha bijaksana kepada hamba-hambanya. Al-khabir bi af'ali ibadi, yang maha mengetahui perbuatan-perbuatan hambanya. Jadi dari sisi perbuatannya dia bijaksana, dan dari sisi perbuatan hambanya dia maha melihat. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya kepada kita melalui ayat-ayat. Inilah ayat-ayat yang berisi tauhid kepada Allah. Bagaimana kita yakin kepada Allah? Kita yakin bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita berarti itu atas kebijaksanaannya. Ya. Jadi kalau dia perintah kita, maka dia akan perintah dengan bijaksana. Kalau dia larang kita, maka dia larang dengan bijaksana juga. Ya. Makanya perintah Allah itu pasti bisa dilaksanakan, dan larangan Allah pasti bisa dijauhi oleh hamba-hambanya. Dan ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, Allah bisa memberikan maaf. Bahkan Allah kalau dia perintahnya itu memberatkan hambanya, maka dia ringankan. Dia ringankan. Dan kalau hambanya ketika terdesak, maka dia bolehkan sesuatu yang diharamkan sebelumnya, supaya hambanya itu tidak binasa. Nah, itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita orang beriman, kata Rasulullah SAW, semua apa yang kita dapatkan ini adalah berisi kebaikan, mengandung kebaikan-kebaikan. Yang penting kita tahu caranya bersikap. Bagaimana caranya kita menyikapi setiap apa yang kita dapatkan. Baik kita dapatkan banyak atau sedikit, atau mungkin tidak ada apa-apa yang kita dapatkan, atau suatu saat ada sesuatu yang tidak kita minta ternyata datang, dan seterusnya. Itu adalah pelajaran berharga dalam kehidupan. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah dua ayat yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Ayat tentang bagaimana cara kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyikapi apapun ketentuan Allah yang diberikan kepada kita. Dan insya Allah kita bisa mempraktekkan teori-teori dalam menyikapi ketentuan-ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Walaupun ketika kita mempelajari teori
butuh lagi keyakinan yang sangat besar. Menanamkan keyakinan inilah yang menjadi kewajiban kita, supaya kita betul-betul yakin kepada keputusan-keputusan Allah itu semuanya bernilai kebaikan untuk kita sebagai hamba-hambanya. Dan kita yakin Allah tidak mungkin menzalimi kita, karena Dia sendiri mengatakan tentang dirinya, ya, bahwa Allah mengatakan walaysa bidzalamin lil 'abid. Dia Allah Azza wa Jalla tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Nah, ini jemaah sekalian, semoga kita paham dan kita bisa mendapatkan pencerahan ya, dengan dua ayat yang kita baca. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Adalah Allah ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru